Selamat datang di video tutorial cara menggunakan framework PHP Garuda Framework Professional Edition. Untuk yang pertama kali ini, saya akan mendemokan bagaimana cara menginstalnya. Ada dua cara. Yang pertama, bisa clone dari menggunakan Git atau download langsung di sini. Nah, untuk yang sekarang kita akan coba clone dari Git, copy kode yang di sini, lalu gunakan aplikasi Git, bisa di-download di situs git.scm.com. Kemudian buka directory htdocs, lalu klik kanan, pilih git base here, lalu paste, kemudian enter. Nah, sambil menunggu, kita mainkan musik sebentar. Setelah berhasil source kodenya terdownload, kemudian Anda bisa rubah nama direktorinya ini, terserah dengan nama direktori apa. Misal kita ubah menjadi gf agar gampang dibuka di ini. Kemudian jalankan sampipi. Sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa PHP versi yang Anda punya adalah versi yang ke-7 atau 7,1. Kemudian jalankan localhost-nya, localhost gf. Nah, setelah seperti ini, maka sudah berhasil diinstal. Kemudian untuk konfigurasi selanjutnya, kita akan membuat database sebagai sampel atau contoh. Buat nama database dbgf, kemudian import database dari file dbgf.sql, copy lalu diimport, kemudian eksekusi. Nah, setelah berikut ini masuk ke bagian app, kemudian config, lalu config. Nah, di bagian config database, server name localhost, username saya menggunakan root. Anda masukkan username server Anda, server lokal, kemudian databasenya, nama database yang tadi baru dibuat, dbgf, kemudian passwordnya kosong. Setelah berikut selesai, kemudian kita jalankan data. Kita coba untuk memasukkan data sebagai contoh. Nah, jika berhasil seperti ini, maka framework ini sudah terhubung dengan database. Kita masuk ke konfigurasi yang pertama. Langsung saja biar tidak bertele-tele. Konfigurasi pertama ada di bagian gf production. Nah, di sini konfigurasi untuk saat aplikasi yang kita buat sudah selesai ataupun ingin di hosting. Di sini ada bagian maintenance untuk mengatur website maintenance atau tidak. Jika kita ganti true, maka secara otomatis websitenya akan maintenance. Nah, kemudian konfigurasi berikutnya itu adalah file maintenance. File maintenance ini isinya adalah nama file yang dituju, terletak di app view error maintenance.php. Kemudian notice error diaktifkan atau tidak. Kemudian time zone Asia Jakarta. Lalu URI parameter ini adalah merupakan parameter URL. Sebenarnya URL di framework ini adalah seperti berikut: localhost gf
index php p sama dengan, nah karena di modif di htaccess sehingga menjadi localhost gf seperti ini. Jika Anda ingin mengubah URI parameter di sini, misalnya dirubah menjadi U, maka Anda harus mengubah di htaccess menjadi U di bagian sini. Nah, setelah itu, nah seperti ini. Mudah ya. Kemudian konfigurasi berikutnya adalah start benchmark. Start benchmark ini untuk mengukur kecepatan loading halaman dari indeks pertama sampai halaman yang terakhir dituju. Nah, seperti itulah konfigurasi yang pertama di production. Lalu kita akan coba masuk ke konfigurasi yang kedua, ada di app config.php. Nah, di bagian sini untuk kelas database itu ada dua, MySQL dan PDO. Sebenarnya framework yang saya buat ini saya khususkan untuk MySQL, cuman saya tambah PDO barangkali ada yang mau menggunakan. Kenapa? Karena menggunakan PDO, kalau kita tetap menggunakan MySQL itu sama saja tidak ada perbedaan. Maksudnya jika Anda menggunakan PDO, maka harus Anda menggunakan database Access atau SQLite atau Oracle atau SQL Server. Nah, karena paling banyak digunakan MySQL, makanya kita pakai MySQL. Lalu database use MySQL ada di sini settingnya, database use. Kelas database yang tadi ada di sini. Run database tentu true. Kemudian multi language ini untuk bahasa di halaman view agar bisa diganti-ganti. Diaktifkan saja ini menjadi true. Kemudian berikutnya config database yang tadi sudah dibuat. Lalu language name. Nah, language name ini ada dua, ada language name dan language data. Di bagian language name ini adalah key untuk coki, sedangkan untuk language datanya adalah nama file yang dituju. Jadi jumlah data yang ada di sini dengan di language data harus sama. Jika cokinya nilainya Indonesia, maka yang dituju adalah file Indonesia. Jika ENG, maka yang dituju English. Dan jika mau menambahkan bahasa lain, misalnya bahasa Belanda, terserah mau pakai kayak apa, yang penting BLND, yang penting bisa dipahami. Kemudian nama filenya adalah Belanda misalnya. Nah, di bagian language tambahkan satu file lagi, Belanda. Nah, seperti ini. Maka secara otomatis nilai sudah bertambah nanti. Kemudian berikutnya adalah coki configuration. Nah, coki configuration ini masih berhubungan dengan multi language. Namanya apa? Di sini bawaannya adalah EPP language GF. Ini bisa dirubah menjadi apa saja. Kemudian defaultnya bahasa mana yang mau diaktifkan untuk default. Jadi yang di sini contohnya adalah indeks ke 0, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian lanjut lagi ke library. Library yang ada di framework ini adalah library dari programmer lain. Anda bisa menggunakannya dan bisa juga tidak, sesuai kebutuhan. Jika Anda tidak ingin menggunakannya, ini dihapus saja, dikosongkan seperti ini. Dan jika Anda ingin menambahkan library lain, Anda tinggal menambahkan nama folder, kemudian nama library yang akan dimasukkan. Nah, karena folder dan nama filenya tidak ada, maka akan tampil error seperti berikut ini.
Kemudian berikutnya adalah helper. Helper ini fungsinya untuk memasukkan function atau metode yang akan dibutuhkan dalam pengelolaan website. Jadi agar lebih rapi makanya ditaruh di helper. Jika ingin menambahkan helper sama seperti yang di library, Anda tinggal menambahkan nama filenya saja, misalnya helper 2. Lalu di bagian app helper tambahkan satu file lagi, ganti namanya helper 2. Nah, fungsinya bar, echo-nya echo bar. Nah, seperti berikut ini. Kemudian berikutnya adalah router. Router di framework ini adalah pusat kontrol untuk menuju controller, model, dan view. Mungkin berbeda dengan framework yang lain, namun pastinya kalau untuk di framework ini router adalah pusat kontrol. Untuk menambahkan router sama seperti menambahkan helper, tinggal tambah di sini nama routernya apa, misalnya router 4 seperti berikut. Nah, jika Anda ingin memakai router satu saja, maka ini tinggal dihapus. Nah, seperti berikut. Kemudian ada controller sama seperti router, lalu ada model sama seperti router. Oke, baiklah, itu tadi konfigurasi yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya bermain di router.